Hizbut Tahrir pertama kali berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Gerakan tersebut memperjuangkan kebangkitan umat Islam dengan mengembalikan sistem pemerintahan Islam atau Khilafah Islamiyah. Gerakan ini dipelopori oleh Taqiyuddin An-Nabhani yang pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah Palestina. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1980. Mereka merekrut anggotanya dengan cara dakwah di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Di era tahun 1990, dakwah Hizbut Tahrir berkembang ke masyarakat luas melalui aktivitas dakwah di permukiman, perkantoran, hingga masjid. Walaupun jumlah anggota Hizbut Tahrir Indonesia belum dipastikan, tapi dari akun sosial media Facebooknya, HTI disukai sebanyak 55.000 akun Facebook. Menurut situs resminya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik dan bukan organisasi keagamaan, ilmiah, pendidikan, dan lembaga sosial. Masihkah saudara-saudara percaya kepada demokrasi? Tidak. Masihkah berharap kepada demokrasi? Tidak. Hizbut Tahrir ini tidak mengakui sistem yang diterapkan di negara kita, yaitu demokrasi. Karena mereka menganggap bahwa demokrasi ini adalah togut. Bahkan mereka menganggap kita yang mengakui demokrasi ini adalah kafir, musyrik, dan lain sebagainya. Karena tidak menerapkan konsep Al-Quran misalkan yang menjadi landasan hukum. Bahkan mereka dengan jelas mengatakan wa in sholla, wa in soma, wa in tasoddaqo, wa in qoro'al Quran. Tapi tetap ketika mengakui sistem demokrasi ini, maka orang yang melakukan sholat, orang yang meskipun berpuasa, meskipun bersodaqo, meskipun membaca Al-Quran, maka itu dianggap musyrik karena mengakui sistem demokrasi ini. Saya jadi sedih, Pak. Kesedihan saya ada di sini, Pak. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Wa in sholla, walaupun dia sholat. Wa in soma, walaupun dia puasa. Wa in tasaddaqa, walaupun dia sodaqah. Wa in qara'al Quran lailan wa nahara, walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Adapun sistem penerapan di dalam bernegara, misalkan tidak menggunakan ayat Quran, kan itu ada dalam Al-Qurannya, malam bihkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, bahwa yang tidak menggunakan hukum Al-Quran maka itu adalah orang kafir. Maka sebenarnya tafsir al-kafirun faulaika humul kafirun di situ, kalau menurut tafsir Al-Maroghi dikatakan bahwa al-kafirun di situ adalah danbun adim, yaitu dosa besar, bukan berarti musyrik ataupun kafir yang lepas keimanan. Maka dari itu pemerintah mengkaji lebih dalam ormas tersebut, dan ternyata betul bahwa ormas tersebut tidak menerima adanya demokrasi dan Pancasila, sehingga pemerintah membubarkan ormas tersebut. Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari berbagai ormas di Indonesia yang jumlahnya ribuan, ya, bahkan ratusan ribu, ya, untuk mengarahkan mereka, ya, dalam koridor yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keormasan, baik masalah tujuan, ya, ciri dan asas, yang semuanya harus, ya, menuju satu titik, yakni berdasarkan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila. Oleh karena itu pada siang hari ini, saya atas nama pemerintah akan menyampaikan hasil pengkajian itu untuk satu organisasi keormasan. Saudara sekalian, siang ini kita telah meneliti satu organisasi masyarakat, ya, yakni Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, ya, yang telah mewarnai berbagai media ya, beberapa hari ini. Dan hari ini kita mengambil satu keputusan untuk ke saudara-saudara ketahui.
Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi politik yang didirikan oleh tokoh yang berkebangsaan Palestina, Taqiyuddin An-Nabhani, pada tahun 1953 Masehi. Apa yang diutarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia tentang kita semuanya wajib mendirikan khilafah global adalah sebuah penyesatan opini. Apakah benar apa yang selama ini diklaim oleh HTI? Banyak sekali persoalan-persoalan atau ide-ide yang terus dilancarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dengan mengatasnamakan ajaran agama Islam. Mereka menggunakan teks-teks Islam, teks-teks keilmuan Islam, di mana secara eksplisit seolah-olah ajaran agama Islam mendukung ide-ide mereka. HTI, akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, bukan langsung mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain dari ahli kitab yang berasyhadu alla ilaha illallah. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah tidak mengkafirkan kecuali ada bukti-bukti pemikiran yang keluar. Kalau masalah pemikiran nanti didiskusikan, tapi kita tidak mengkafirkan. Tapi urusan mengikuti lain. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah punya rambu-rambu. HTI bukan asy'ariyah akidahnya, bukan ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Kami sesuai dengan pemahaman sebagai ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah tidak mengatakan kafir, karena mengatakan kafir tidak gampang. Orang berasyhadu Allah kok dikatakan kafir, tapi untuk itu ikut enggak, karena kita punya akidah sendiri, namanya akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Selesai. Hizbut Tahrir ini didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini kelahiran Beirut ya, lahir di Ijzim di Palestina, meninggal di Beirut tahun 79. Nah, beliau ini mendirikan Hizbut Tahrir yang mendanai Inggris. Pokoknya aliran-aliran yang menyimpang itu biasanya kenal dengan Inggris. Mengapa donaturnya? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini karena orangnya alim, pandai ya, oleh Inggris dibikin organisasi, disuruh bikin organisasi. Beliau ini pernah keluar dari kedutaan Inggris bawa koper sampai di daerah yang namanya Nablus ya, Nablus di Lebanon, ditangkap oleh polisi. Setelah digeledah ternyata isinya uang Inggris, pound sterling. Ditanya, apa ini? Mahal apa ini? Lalu kata Syekh Taqiyuddin, aradtu alaihimul Islam fa'abau. Aku tawarkan Inggris masuk Islam, mereka gak mau. Fa'akhaltu anhumul jizyah. Maka aku ambil upeti dari mereka. Bilangnya upeti padahal bayaran dari Inggris. Karena organisasi ini yang mendanai Inggris, organisasi khilafah ini, orang barat itu mau mendanai kalau suatu pemikiran itu berbeda dengan mayoritas. Maka bagaimana Hizbut Tahrir ini akidahnya berbeda dengan mayoritas? Kok berbeda? Hizbut Tahrir ini di dalam akidah cenderung kepada Mu'tazilah. Soal الثاني على الخلافة. احنا الوقت أدركنا وأمامنا سفر بالطائرة. Pertanyaan selanjutnya tentang khilafah. لكن الخلافة انتهت بعد 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang khilafah itu sudah habis 30 tahun setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يعني سنة كم؟ سنة 40 للهجرة. Tahun berapa? Tahun 40 Hijriyah. من سنة 40 للهجرة إلى سنة 1440 للهجرة 1400 سنة. Mulai dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1440 Hijriah لا توجد في المسلمين خلافة. enggak ada khilafah di kalangan kaum muslimin. لم تكن بني أمية خلافة. Bani Umayyah itu bukan khilafah. ولا بني العباس خلافة. Dinasti Abbasiyah juga bukan khilafah. ولم يكن العثمانيون خلافة. Dan bahkan Turki Utsmani itu juga bukan khilafah. هذه كلها بين ملوك وسلطنات. Ini semua adalah antara kerajaan dan kesultanan. فيهم الصالح وفيهم غير ذلك. Di dalam mereka ada orang yang baik dan ada orang yang enggak baik. لم تبقى الأمة موحدة تحت حكم حاكم واحد
منذ سقوط الملك الأموي. Dan tidak ada hukum satu, payung hukum yang satu menghukumi kaum muslimin setelah keterjatuhnya dinasti Umayyah. دولة بني أمية 121 هجري. Tahun berapa runtuhnya dinasti Umayyah? يعني منذ سقوط الحكومة الأموية الدولة الأموية. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah ini, لم تحكم دولة واحدة جميع المسلمين، لم توحد المسلمين. Tidak ada satu payung hukum yang menghukumi semua kaum muslimin berada di bawah satu payung hukum. Tidak ada. فتأسست الدولة الأموية في الأندلس وبقيت الدولة العباسية في غيرها. Dan kemudian mulai muncul dinasti Umayyah di Andalusia dan kemudian dinasti Abbasiyah di negara yang lain. ولم تتحد الأمة أبدا على حكم واحد. Dan tidak akan bersatu umat ini di bawah satu payung satu hukum. حتى أيام السلطنة العثمانية في أعز أيامها. Meskipun ketika pada zaman Kesultanan Oman di masa era gemilangnya. ولكن akan tetapi Islam itu باقي masih tetap kekal ada ومنتشر dan tersebar luas. وكان يتوسع وينتشر أكثر في أكثر الأيام الانحطاط السياسي للحكم. Bahkan semakin terlebar seluar ketika ada degradasi politik. الانتشار الكبير للإسلام في أندونيسيا انطلق في القرن التاسع الهجري. Kemudian masuk tersebarnya Islam di Indonesia pada abad ke-9 Hijriah أو الثامن atau abad ke-8 Hijriah. في ذلك الوقت القرن الثامن الهجري سقطت الدولة العباسية. Dan pada tahun ke-8 Hijriah ketika itu runtuhnya dinasti Abbasiyah. والعالم الإسلامي تحت وطأة الغزو الصليبي والغزو المغولي معصود بقى. عندنا أمور في هلاك في ضياع. Dan kemudian ketika setelah itu umat Islam sedang memiliki beberapa konflik, perang salib, perang Mongol dan lain sebagainya. ودخلوا 9 رجال إلى هذا البلد. Kemudian masuk 9 lelaki sejati ke negara ini. فما جئنا هذا اليوم إلا وهذا البلد أكبر دولة إسلامية في تعداد السكان. Dan sampai sekarang menghasilkan negara ini pemeluk Islam terbesar di dunia. يا أبنائي هنا تكمن عظمة الإسلام. Wahai anak-anakku, disitulah tersimpan keagungan Islam. أنه الدين الذي لا يفتقر إلى سلطة دولة حتى ينتشر أو يبقى. Agama yang tidak membutuhkan kekuatan kenegaraan untuk menyebarkannya. لكن يجب على الدولة المسلمة أن تخدمه. Tapi benar untuk negara Muslim untuk berkhidmat kepada agamanya. الله. فقلنا إذن تغيرت خارطة الجغرافيا في العالم الإسلامي ودخل نحو ثلثين العالم الإسلامي إلى الإسلام في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا وغرب أفريقيا ووسط أفريقيا. دخلت كل هذه المناطق الإسلام في أوقات كانت فيها لا توجد خلافة إسلامية. Dan kemudian berubah peta Islam dunia. Ketika 2/3 dari penduduk dunia mulai tersebar sampai kepada mereka Islam. Jadi Islam mulai masuk di Asia Tenggara, mulai masuk di timur dan barat Afrika. Mereka Islam semakin tersebar di masa runtuhnya dinasti-dinasti dan tidak ada khilafah di situ. صحيح لو الأمة بتجتمع على خليفة نعمة كبيرة لكن الواقع يقول أنه الآن خلاف ذلك. Iya betul. Emang termasuk kenikmatan ketika semua umat bersatu untuk menjadi khilafah, tapi itu nggak bakal terjadi. وهو ليس فريضة دينية. Dan itu bukan fardu di dalam agama, fardu secara agama. ليس من الفريضة الدينية أن تجتمع الأمة تحت حاكم واحد. Karena bukan termasuk kewajiban agama bahwasanya semua umat manusia berada pada satu payung hukum. راجعوا كتب الفقهاء. Mutalaah dan murajaah lagi kitabnya para ahli fikih. لكن المشكلة تكمن في ماذا؟ Tapi masalah itu masuk atau tersembunyi di apa? أنه عندما سقطت السلطنة العثمانية. Ketika dinasti Kekhilafahan Utsmani itu بعض المسلمين runtuh. الكثير من المسلمين شعروا بالضياع. Kebanyakan kaum muslimin itu merasa kehilangan. حتى
ولو أن السلطنة كانت لا تحكم العالم الإسلامي كانت صورية ضعيفة يعني. Meskipun Kesultanan Turki Utsmani itu nggak menguasai dunia semuanya, هي لما سقطت كانت ضعفت خلاص، كانت ضعيفة لا تحكم نفسها حتى لا تحكم تركيا. Ketika runtuh dengan sendirinya sudah menjadi lemah, bahkan tidak bisa menguasai Turki yang ada di situ, tempatnya di situ. وما حكمت إندونيسيا أصلا. Dan tidak mengatur hukum Indonesia juga. كان لها سلاطينها إندونيسيا. Indonesia ini punya sultan-sultannya sendiri, kerajaan sendiri. لكن كانت هناك رمزية. Tapi itu semua hanya sebagai simbol aja. فخاف بعض الدعاة وبعض الإسلاميين وشعروا أن الأمة في خطر وجاءوا الاحتلال واحتلوا أرض المسلمين، فتعاظمت في أذهان بعضهم فكرة أن حال الأمة لن يصلح إلا بعودة الخلافة. Dan kemudian sebagian para dai dan para Islamis mereka merasa bahwasanya untuk memperkuat Islam tidak bisa kecuali dengan mempersatukan atau membuat suatu khilafah. بدأت عند الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين والتنظيمات الأخرى هذه الفكرة تكبر وتنمو. Dan kemudian bermulai daripada golongan atau generasi Ikhwanul Muslimin atau generasi organisasi-organisasi yang lain dari situ. ثم تأتي جماعات أخرى فيزداد عندها الانحراف في فهم هذا الموضوع. Dan kemudian semakin muncul lagi kelompok-kelompok yang lain, jadi semakin pemikirannya sudah sangat jauh menyimpang dan menyeleweng. حتى وصلنا إلى المجرمين الدواعش اللي يسموا نفسهم الخلافة الإسلامية. Sampai kita pada tahap mendapati ISIS mengaku dirinya mendirikan khilafah Islamiyah. هذول مجرمين. Mereka ini kriminal. خوارج العصر. Mereka ini adalah orang khawarij modern. هؤلاء تنطبق عليهم أوصاف الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. Mereka itu adalah teraplikasikan ucapan Rasulullah SAW di dalam hadis yang mengatakan mereka ini adalah anjing-anjing neraka jahanam. وأمراءهم قياداتهم ما هم إلا خدم وعبيد للغرب. Pemimpin mereka dan petinggi-petinggi mereka itu nggak lain dan nggak bukan hanya sebagai budaknya Barat. يستخدمونهم فلما تنتهي الحاجة إليهم يقتلونهم. Mereka hanya memperalat mereka, ketika sudah selesai mendapatkan tujuan mereka, dihabisi mereka. لكن مساكين الشباب الذين عندهم رغبة صادقة في إرادة نصرة الدين مع جهل بالأمور فيذهبون يضحون بأنفسهم ويفجرون أنفسهم ويرتكبون الجرائم ويرتكبون هم جريمة وإثم الانتحار الذي حرمه الله. Tapi yang kesian para pemuda yang punya kecemburuan terhadap agamanya, mereka tulus dengan niat untuk membela agamanya, tapi bodoh di dalam atau bukan nggak ngerti di dalam urusan-urusan yang lainnya. Akhirnya mereka menganggap bom bunuh diri itu adalah jalan. وهذا الموضوع يطول. تريدون الخلاصة في جملة؟ Oke, ini topiknya sangat panjang. Mau ndak ringkasan di beberapa statement yang beliau akan sebutkan? تريدون خلاصة في جملة؟ Mau ndak ringkasannya? كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. أنت خليفة الله في الأرض. Kalian ini ya khalifahnya Allah di buminya. أقم خلافة الإسلامية فيك أنت. Oke, dirikan khilafah Islamiyah di dalam diri kalian sendiri. أقمها في أخلاقك، في معاملاتك، في عمارة الأرض. Dirikan di dalam akhlak kalian, moral kalian, interaksi kalian di dalam masyarakat kalian. أقمها في الحفاظ على البيئة، في الدلالة على الله عز وجل والدعوة إلى الله. Dirikan itu di dalam menjaga lingkungan, dirikan itu di dalam menunjukkan denotasi kepada Allah Subhanahu wa taala. كن خليفة الله في تخصصك. Jadilah kalian ini khalifahnya Allah di dalam bidang kepakaran kalian. طالب علم داعي إلى الله. Kalian ini santri tapi dai-nya kepada Allah. اترك المسخرة وتضييع الوقت في المظاهرات والكلام الفارغ هذا واشتغل في الدعوة. قم بوظيفتك. Tinggalin omong kosong dan demo ini semua, fokus kepada tugas kalian dakwah ini. الداعي إلى الله عز وجل يرى عليه مهام ما تكفيه 24 ساعة يؤديها. Para dai itu mempunyai tugas yang mana 24 jam itu belum cukup untuk menyelesaikan tugas dia. وعنده وقت يضيعه. Bagaimana dia masih punya waktu lagi untuk dihabiskan perkara yang tidak penting? أنت طالب حد في الطب، حد في الهندسة، حد في التكنولوجيا، حد في تضيعون وقتكم في هذا الهراء لماذا؟
Kalian mahasiswi yang sibuk di dalam kedokteran dan lain sebagainya, ngapain kalian ngabisin di dalam omong kosong ini semuanya? يكون كل واحد منكم خليفة الله هنا في أندونيسيا في الأرض أن يعمر بلده بالتخصص الذي يتقنه. Kalian ini khalifahnya Allah di buminya Allah, jadi kalian harus menghidupkan dan memakmurkan negara kalian dengan spesialisasi yang kalian pelajari ini. كلام الفارغ هذا الذي نسمعه سنحكم العالم ونرفع راية الإسلام تكبير والله أكبر إيش هذا؟ Tapi kalau kita dengar omong-omong, kita harus membela ini dan itu agama dan lain sebagainya dengan mengucapkan teriakan takbir takbir, apa itu semua? لقيت واحد في بريطانيا يعمل هكذا. Saya berjumpa dengan satu orang di Inggris ngelakuin hal seperti ini. قلت له تعال أنت ستقيم الخلافة من بريطانيا. Dan kemudian sini, kamu mau negakkan khilafah Islamiyah dari Inggris? قال لا أنا هنا للضرورة كضرورة الإنسان في دخول بيت الخلاء. Enggak, saya di sini itu darurat, terpaksa, sama seperti terpaksanya seseorang harus masuk kamar mandi. ومن أين تأكل؟ Makan dari mana kamu? قال الحكومة تعطيني الضمان الاجتماعي. Oh, kini sekarang pemerintah ngasih aku jaminan sosial, asuransi. قلت له لا يوجد إنسان محترم يجلس في حمام 10 سنوات. Nggak ada orang terhormat itu bakal nginep di kamar mandi 10 tahun. هو 10 سنوات قال لي جالس في بريطانيا. Dia bilang 10 tahun dia tinggal di Inggris. ومعتبر نفسه ضرورة كالحمام Dan kemudian dia menganggap tinggalnya dia di Inggris itu terpaksa seperti orang terpaksa masuk kamar mandi. الحكومة البريطانية والنظام حق الحكومة البريطانية ويأكل من المرتب اللي يأخذه منها. Dia juga dapat asuransi dari Inggris, dia makan dari rezeki yang dia dapat, duitnya juga dari negara Inggris. وعاطل عن العمل. Dan kemudian masih lagi يأتي المسجد ويصرخ بالشعارات سنفتح العالم ونحكم هذه الأرض بالشريعة. Masih lagi dia berdiri di masjid dan mengatakan kita akan menaklukkan dunia, kita akan mendirikan syariat ini. هؤلاء إخوتنا ونحبهم. Mereka itu saudaraku, iya, kita cinta kepada mereka. نحن نحب الجميع المسلم والكافر. Kita cinta kepada semuanya, baik muslimnya atau kafirnya, yang berbuat baik atau yang berbuat jahat, yang benar atau yang salah. لكننا نبغض خطأ المخطئ للمخطئ، معصية العاصي للعاصي، كفر الكافر للكافر. Tapi kita membenci kesalahan orang yang berbuat salah, maksiat pelaku maksiat, dan kekafiran orang kafir, itu yang kita benci. وتذكروا سأنصرف الآن تذكروا. Ingat ya, diingat ini semuanya, soalnya kita akan mau pergi habis ini. أيام وسترون كيف سيهاجمون ليس الكلام الذي أقوله بالرد على المحتوى. Nanti gak lama lagi akan dihadapi, bukan cuma mereka akan membalas statementku sekarang ini, لكن بالهجوم على شخص الذي يتكلم. tapi mereka akan serang pribadi orang yang bicara ini tadi. تذكروا هذا الكلام. Ingat ya, yang akan diserang bukan pemikiran yang tadi diucapkan oleh yang pembicara sekarang, tapi yang akan diserang nanti pribadinya. وهذا ليس مهم. Nggak penting itu. ليس مهما. Nggak penting. لكن المهم في هذا جزئية. Tapi yang penting, yang fundamental di sini, هو أن صاحب الحق yaitu يناقش الفكر بالفكر. orang yang memegang kebenaran, dia akan berdiskusi pemikiran dengan pemikiran. بارك الله فيكم أجمعين ونسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق ولرئيس الجامعة وللقائمين عليها يبارك فيها وفي أندونيسيا وفي أهلها ويحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.